Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizko Alfaroh, NIM 1119066 dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas B. Dalam video kali ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang diampu oleh Ibu dosen Uswatun Hasanah MSI. Dalam video ini saya akan mereview materi peradilan pada masa pra-Islam sampai peradilan pada masa Turki Utsmani. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peradilan pada masa pra-Islam, yaitu dimulai daripada masa Nabi Adam, yaitu ketika Nabi Adam ingin menjodohkan Qabil dengan saudaranya Habil. Ya, sontak ketika mendengar hal tersebut, Qabil tidak menyetujui perjodohan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan peradilan pertama kali di masa Nabi Adam, yang pada waktu itu Nabi Adam adalah hakimnya sendiri. Kemudian pada masa Nabi Daud, ketika dia didatangi oleh seseorang yang sedang bersengketa, kemudian seseorang yang lain melihat dan mengatakan bahwa orang yang ditemui oleh Nabi Daud adalah seorang malaikat yang sedang menguji Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud mengatakan bahwa orang tersebut adalah menzolimi saudara sendiri. Maka dari itu kemudian Nabi Daud mengatakan seseorang tersebut harus memberikan seekor kambing. Kemudian Nabi Daud merasa bila peradilan ini tidak adil, maka Nabi Daud segera untuk bertaubat. Kemudian pada masa pra-Islam yang diambil dari kisah Nabi Sulaiman, yaitu ketika seseorang mengeluh untuk meminta keadilan kepada Nabi Sulaiman maksudnya ya, karena petani tersebut merasa dirugikan karena tanamannya dibuat atau dirusak oleh seekor kambing. Kemudian petani meminta keadilan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman memberikan keadilannya, yaitu untuk peternak kambing tersebut untuk mengganti tanaman dari petani tersebut, sedangkan kambingnya dibawa dulu oleh seorang petani. Kemudian jika seorang peternak sudah mengembalikan atau memberi tanaman yang baru, maka kambingnya akan dikembalikan kepada peternak. Begitulah peradilan pada masa pra-Islam. Selanjutnya kita masuk kepada peradilan pada masa Rasulullah, yaitu pada masa Rasulullah itu dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Kemudian pada masa Rasulullah ini sudah mengalami perkembangan, yaitu di mana peradilan ini sudah memiliki sumber hukum, yaitu sumber hukumnya yaitu yang pertama ikrar atau pengakuan, yang kedua adalah bukti atau kesaksian, yang ketiga adalah sumpah atau pernyataan, yang keempat adalah penolakan. Kemudian pada masa Rasulullah ini juga sudah mempunyai sumber hukum yang kuat, yaitu Al-Quran dan hadis, yang digunakan untuk memutuskan atau digunakan untuk memecahkan suatu perkara yang terjadi. Kemudian Rasulullah juga tidak lupa mengingatkan kepada para hakim-hakim atau qadhi untuk tidak salah dalam melangkah atau mengambil suatu solusi atau untuk memecahkan masalah agar tidak terjadi suatu kesalahan. Selanjutnya kita masuk pada peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin itu terbagi menjadi 4, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali. Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar, yaitu pada masa Abu Bakar ini belum terjadi perkembangan yang menonjol, karena pada masa Abu Bakar ini menganut atau mengikuti jalannya peradilan pada masa Rasulullah, yaitu ketika memutuskan suatu masalah itu menggunakan sumber hukum Al-Quran dan hadis. Kemudian pada masa Umar bin Khattab sudah ada perkembangan yang pesat gitu loh, yaitu salah satunya adalah perluasan wilayah untuk dakwah. Kemudian pada masa Umar bin Khattab juga menggunakan atau mengikuti pada khalifah sebelumnya dan Rasulullah, yaitu ketika merumuskan masalah menggunakan Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kemudian pada masa Utsman yang sebelumnya peradilan tersebut itu menggunakan masjid untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu perkara, itu menggunakan masjid tempatnya. Kemudian sekarang itu sudah membangun gedung untuk dilaksanakan atau khusus untuk
peradilan Islam. Pada masa Utsman juga menggunakan langkah yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya dan Rasulullah, yaitu ketika memecahkan masalah itu menggunakan Al-Quran dan Sunnah hadis. Kemudian pada masa Ali juga sama seperti khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu menggunakan Al-Quran dan hadis ketika memecahkan suatu masalah. Khalifah Ali juga tidak lupa mengingatkan kepada para qadhi atau hakim untuk tidak salah dalam mengambil langkah atau tidak salah dalam memecahkan suatu perkara gitu loh, untuk tidak salah tindak, tidak salah ambil tindakan, tidak salah atau asal-asalan untuk memecahkan suatu masalah, karena kalau salah akan batil hukumnya. Sekarang kita masuk kepada peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu dimana pada Bani Umayyah ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pada masa Bani Umayyah ini menganut metode ijtihad. Kalau istilah sekarang adalah ijtihad para ulama. Metode ijtihad ini digunakan oleh para hakim untuk menentukan dan menetapkan hukum yang mulai berkembang sangat pesat. Kemudian pada masa ini semua perkara dalam peradilan tidak semuanya wewenangnya hakim, karena hakim itu dibatasi oleh perkara-perkara atau masalah-masalah hukum perdata, perorangan, dan juga hukum kekeluargaan. Jika sudah masalahnya atau perkaranya besar, maka itu bukan wewenang hakim, melainkan adalah wewenang pemerintah. Lanjut ke masa Bani Abbasiyah, di mana pada Bani Abbasiyah ini tidak menggunakan metode ijtihad, melainkan menggunakan metode pendapat para imam mazhab. Sesungguhnya pada dinasti Abbasiyah ini atau Bani Abbasiyah ini meneruskan tradisi dan hukum dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Kemudian yang dulunya Al-Quran dan hadis dijadikan sumber hukum pada saat hakim memutuskan masalah atau perkara, sekarang justru diganti dengan pendapat imam-imam mazhab. Sekarang kita masuk materi peradilan pada masa Turki Utsmani, di mana pada masa ini peradilan Turki Utsmani tidak menganut mazhab, tapi kemudian pada fase berikutnya peradilan masa Turki Utsmani ini menganut salah satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi, yang dijadikan mazhab resmi dari pengadilan Turki Utsmani. Kemudian pada masa kepemimpinan Sulaiman berhasil membangkitkan dan mengkodifikasikan hukum Islam. Kemudian pada abad 16, suasana keagamaan dalam peradilan Turki Utsmani itu dipengaruhi oleh ulama-ulama atau imam-imam mazhab karena dalam peranan hukum. Kemudian di setiap unit kerja lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, ditetapkan seorang komando yang berada di bawah kepemimpinan qadhi atau hakim. Itu membantu Sulaiman membuat undang-undang yang membuat hukum administrasi untuk diberlakukan di wilayah Turki. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.